Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian, syukur, sanjungan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang berhak dipuji, disanjung pada hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala kesempurnaan, maha suci dari segala kekurangan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita semua yakin dan percaya, kita bersaksi, kita mengakui dengan sebenar-benarnya bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang berhak disembah, kita beribadah menghinakan diri kepadanya sehina-hinanya. Tidak ada yang berhak untuk itu kecuali Allah Subhanahu wa taala As-Samad, yang segala sesuatu bergantung berhajat kepadanya dan dia tidak berhajat kepada siapapun. Allah tidak berhajat kepada segala ciptaannya. Segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah. Allah memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan, maha suci dari segala sifat kekurangan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita percaya dan yakin bahwasanya baginda Nabi junjungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Beliau diutus Allah membawa hidayah petunjuk dalam segala urusan kita. Apa saja urusannya, semua sudah ada aturannya, adabnya, caranya supaya kita berbahagia di dunia dan di akhirat. Diajarkan oleh baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tandanya beliau utusan Allah. Tidak ada satu masalah pun kecuali disampaikan oleh Nabi kita yang mulia, yang sangat menyayangi kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa melimpahkan sholawat, rahmat, kemuliaan, kebahagiaan, keberkahan, kebaikan yang terus-menerus bertambah selama-lamanya untuk baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalian keluarganya, maksudnya orang yang beriman kepadanya, sekalian sahabatnya, sekalian pengikutnya, para kekasihnya. Ya Allah, tinggikanlah derajat mereka di dalam surga-Mu. Ya Allah, dengan berkah kemegahan, kemuliaan, ketinggian derajat mereka, dengan berkah cinta-Mu kepada mereka, cinta mereka kepada-Mu, ampunkanlah kami ya Allah, sekalian orang tua kami, sekalian guru-guru kami yang mengajarkan agama ini kepada kami, sekalian keluarga kami, anak-anak kami, keturunan kami, sekalian orang yang berjasa kepada kami, sekalian orang yang berbuat salah kami kepada mereka. Ampunkan kami ya Allah, selamatkan kami dari kehinaan dunia dan akhirat, dari azab dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami dunia akhirat kesayangan baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang bunda yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa memuji Allah, bersyukur, berterima kasih, menta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memberikan nikmatul ijad, nikmat Allah jadikan kita. Wa nikmatul imdad, Allah senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita. Ya, Allah jadikan dan Allah curahkan nikmat. Kalau Allah tidak memberikan kita nikmat, kita akan kembali kepada tiada, kita akan binasa. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Kita menjadi pengikut baginda Nabi junjungan kekasih Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diajarkan Allah
keyakinan ideologi. Yang benar adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah kekasih Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan kita ini adalah nikmat Allah kepada kita. Makanya kita bersyukur, terima kasih ya Allah, kekalkanlah iman dan Islam ya Allah pada kami, keluarga kami, anak turunan kami sampai hari kiamat, sampai kami berkumpul di dalam kampungnya, negerinya para kekasih-Mu ya Allah, selamat dari segala azab dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Pagi hari ini ayah bunda kita akan belajar satu ilmu yang diambil daripada ilmunya baginda Nabi junjungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, yaitu dzamul kibri wal ujubi, tercelanya sifat sombong, merasa bangga diri, menolak kebenaran, menghinakan orang lain. Itu sombong. Ada kebenaran yang sesuai dengan ajaran Islam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak mau menerimanya. Itu namanya kesombongan. Ujub, merasa bangga diri, merasa memiliki kehebatan. Ini adalah daripada maksiat batin. Ini dia ilmu tasawuf, ilmu tazkiyah yang disebutkan dengan maqamul ihsan, yang ada di dalam hadis Sayyidina Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. An ta'budallaha ka'annaka tarahu wa mal ihsan ya Rasulullah. Apakah Islam? Rasulullah menerangkan sallallahu alaihi wasallam, Islam itu engkau meyakini tiada Tuhan selain Allah, bahwasanya aku adalah utusan Allah. Islam itu engkau melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, engkau melaksanakan haji, engkau membayar zakat, engkau pergi melaksanakan haji ke Baitullah. Ini istata'ta ilaihi sabila, jika kamu ada jalan kemampuan menuju ke sana. Itu Islam. Iman itu apa ya Rasulullah? Antumina billah, engkau beriman yakin kepada Allah dengan sifat-sifat Allah yang maha sempurna, yang maha suci dari segala sifat makhluk. Lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satu pun yang sekufu yang sama dengan Allah. Lihatlah makhluk, lihatlah di depan matamu, lihatlah dirimu. Allah tidak seperti itu. Jika kita berhajat kepada tempat, maka Allah tidak berhajat kepada tempat, karena Dialah yang menciptakan tempat. Jika kita dilalui siang dan malam, dilalui waktu, maka Allah maha suci daripada waktu. Jika kita bergerak dan diam, maka Allah tidak bergerak dan tidak juga diam, karena Dialah yang menciptakan gerak dan diam. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah bukan tinggal di aras, bukan berpindah ke aras, bukan duduk di atas aras. Allah bukan pindah ke langit, bukan turun ke langit. Allah bukan di dunia, bukan di akhirat. Allah adalah azali wa abadi. Allah sudah ada sebelum ada segala sesuatu. Maka bagaimana adanya Allah sebelum ada segala sesuatu, begitulah Allah hari ini dan seterusnya. Wa huwa alladhi khalaqa al-laila wan-nahara wasyamsa wal-qamar kullun fi falakin yasbahun. Dialah yang menciptakan malam dengan siang. Wahai hamba-hamba Allah, akulah yang menciptakan malam dengan siang, kata Allah kepada kita. Berarti dulu tidak ada malam dan tidak ada siang. Bagaimana ya? Jangan tanya bagaimana. Jika kita mengatakan Allah tidak bergerak dan tidak diam, ini firman Allah, dulu tidak ada malam dan tidak ada siang. Ini sama juga, nggak bisa dipikirkan. Bukan semuanya harus masuk di pikiran kita, bukan semuanya harus masuk dalam khayalan kita. Dulu tidak ada malam, tidak ada siang. Syamsa wal qamar, Dialah yang menciptakan matahari dan bulan. Kita kan kalau matahari bulan kan, dulu nggak ada matahari, nggak ada bulan, nggak ada siang, nggak ada malam, nggak ada makhluk. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Ya. Iman itu kau beriman kepada Allah, ada Allah, sempurna Allah, memiliki segala kesempurnaan, maha suci dari segala kekurangan, segala
sesuatu berhajat kepadanya, dia tidak berhajat kepada siapapun. Maha suci dia dari segala yang terlintas di dalam hatimu, yang dilihat oleh matamu, didengarkan oleh telingamu. Dialah yang maha sempurna. Jadi jangan engkau bayangkan, jangan engkau pikirkan. Pelajarilah iman kepada Allah. Allah yang bagaimana? Iman kepada Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW? Bagaimana malaikat? Bagaimana iman dengan negeri akhirat? Iman dengan takdir Allah. Semuanya dengan takdir Allah. Wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Engkau yakin, membenarkan, tidak ada ragu sedikit pun dengan takdir Allah. Yang baikkah, yang buruk, semua yang terjadi tidak keluar daripada ketentuan Allah, kehendak Allah. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, wa mal ihsan, apa itu maqam ihsan ya Rasulullah? Islam, iman, ihsan. Ihsan itu ialah an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Tidaklah engkau di dalam ibadahmu kepada Allah senantiasa engkau beribadah kepada Allah sekarang dan seterusnya sampai engkau meninggalkan dunia, sepertinya engkau melihat Allah. Dalam ibadahmu engkau melihat Allah, sepertinya engkau hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan sekalipun engkau belum bisa melihatnya, ketahuilah bahwasanya Allah melihat. Itu dia maqamul ihsan, bagaimana hatimu hadir dengan Allah. Itu dia tazkiyah, hudurul qalbi ma'allah, dawamul ubudiyyati ma'allah, ma'hudurul qalbi ma'allah. Senantiasa ibadah, menyanjung, memuliakan, mentaati, mengikuti semua perintah Allah, serta hadir hati bersama Allah. Jadi kalau hadir hatinya, dia tidak akan sombong. Kenapa dia sombong? Ini tidak sepenuhnya Allahnya. Apapun yang kita laksanakan itu kan dalam takdir Allah. Apapun kelebihan kita itu kan milik Allah. Makanya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menerangkan tentang zamul kibir, tercelanya sifat sombong, tidak mau menerima kebenaran, wal ujub, merasa hebat, merasa memiliki kelebihan, heran dia dengan dirinya, kok hebat kali saya, kok saya lebih hebat dari si fulan. Itu penyakit hati, bukan hebat. Masa Allah betapa hebatnya nikmat Allah kepada saya, betapa hebatnya kemuliaan diberikan Allah kepada saya. Saya dijadikan beriman, orang kafir belum beriman. Saya diizinkan sholat subuh di masjid, banyak lagi orang yang belum sholat, yang belum bangun juga banyak. Bukan ujub tetapi bersyukur kepada Allah. Disebutkan di dalam kitab ini yang ditalkhis, yang diringkaskan oleh Imam Al-Qasimi rahimahullah daripada Ihya Ulumuddin. Beliau meriwayatkan hadis daripada baginda Nabi junjungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuba liman tawadha'a li ghairi maskana. Beruntunglah, surgalah, pohon tuba yang sangat besarlah bagian orang yang tawadu dia, tapi bukan dia menghinakan dirinya, tidak pada tempatnya. Tawadu, menempatkan dirimu pada tempatnya. Tawadu ayat, tawadu, tawaduan, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita adalah hamba Allah, kita adalah la haula wala quwwata illa billah. Kita menempatkan diri kita di dalam menghinakan diri, berkhidmat kepada ayah bunda kita, kepada ulama-ulama kita, kepada para habaib syarifah, keturunan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menyombongkan diri kepada mereka, kita tidak menunjukkan kehebatan kita kepada mereka. Kita merendahkan hati kita. Maka tuba untuknya insya Allah akan mendapatkan pohon tuba di depan istananya, di taman-tamannya di dalam surga. Apa itu tuba? Pohon yang sangat besar di dalam surga. Naungannya, naungan pohon-pohonan itu, daun-daun yang tempat naungannya tidak bisa dilewati dengan menggunakan kuda selama 100 tahun perjalanan. Itu besarnya pohon tuba. Di pohon ada di sekelilingnya dedaunannya. Ini naungan yang di sekeliling pohon ini
dikelilingi menggunakan kuda yang paling cepat, yang paling kencang selama 100 tahun. Layak tahu, dia tidak mampu melewatinya. Jadi pohon tuba maksudnya surga, kebahagiaan untuk orang-orang yang tawadhu, merendahkan dirinya, menempatkan dirinya pada tempatnya sebagai hamba Allah, sebagai anaknya. Muliakanlah orang tuamu. Jangan engkau durhaka, jangan engkau tak ta'ala menunjukkan sepertinya engkau sudah berjasa kepada ayahmu, kepada ibumu. Sekalipun kau sudah memberikan berapa, sudah kau berangkatkan haji mungkin 10 kali, kau berangkatkan umroh 100 kali, kau bangunkan rumahnya 100 miliar, jangan engkau ta'ala, jangan engkau menyombongkan diri kepada ayahmu, kepada umatmu. Tawadhulah supaya engkau mendapatkan tuba, mendapatkan tempat di dalam surga, taman-tamannya diisi dengan pohon tuba. Bagaimana dengan rumahnya sebesar apa? Bagaimana dengan kerajaannya seluas mana? Tawadhulah. Ini gurumu yang mengajarimu agama Allah, yang memperkenalkanmu dengan Allah, yang menyelamatkanmu dari azab Allah, yang mengajarkanmu ibadah, istinja, berwudu, supaya kamu selamat dari azab Allah, supaya kamu menjadi raja di surganya Allah, supaya kamu husnul khatimah. Gurumu ini jangan kamu lupa. Tawadhulah, hinakanlah dirimu karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini suamimu, wahai seorang istri, tawadhulah, muliakanlah. Jangan engkau membantah, jangan engkau menjawab, jangan engkau ribut, kecuali menyampaikan dalam batas-batas yang wajar, karena kewajiban juga. Mungkin apakah orang tua, apakah guru, apakah suami, apakah orang yang semestinya dihormati, ketika mereka berbuat perlakuan yang haram, yang bertentangan dengan Allah, ya kita menasihati mereka, kita mengingatkan mereka, pakailah bahasa yang bagus, lihatlah kapan waktunya, di mana tempatnya, jangan asal lancar-lancar saja. Pikirkanlah apakah pantas kita menasihati mereka. Kalau mau menasihati, mungkin lebih hikmah, cari yang lain yang lebih pantas menasihatinya barangkali. Itu dia tawadhu. Aku ini gak ada apa-apanya, aku ini hanyalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai junjungan, wahai orang yang dimuliakan Allah, begitu kita kepada guru kita, kepada para habaib, keluarga Nabi Sayyidina Muhammad. Kita yang dihormati, kembali lagi. Kalau kita yang dihormati, bagaimana? Ya tawadhu juga. Ya Allah, hamba-hambamu berbaik sangka kepada-Mu, ya Allah. Hamba-hambamu minta didoakan. Hamba-hambamu minta diberkahi, ya Allah. Mereka baik sangka, ya Allah. Berikan mereka, ya Allah. Berikan mereka hajat mereka, ya Allah. Berikan mereka niat mereka, ya Allah. Kita yang dimuliakan jangan terkesan, jangan merasa kita sudah hebat bahwa orang-orang memuliakan kita. Kita tidak ada apa-apa. Kita tidak akan selamat kecuali dengan ampunan Allah. Kita tidak akan selamat kecuali dengan rahmat Allah. Itu semua penghormatan orang-orang yang tawadhu dengan kita, orang-orang yang memuliakan kita. Itu tidak akan menyelamatkan kita. Itu tidak akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jika tidak dihapuskan Allah, itu tidak menjadikan kita ahli surga. Itu cobaan bagi kita. Nah, apakah murid-murid kita, apakah jamaah kita, apakah anak-anak kita, apakah orang tua kita memuliakan kita? Jangan lupa, kembalikanlah kepada Allah. Itu dia hudurna. Hadirkan hatimu selalu dengan Allah. Ini adalah nikmat Allah. Ini adalah
memiliki keberkahan terbukti. Tidak ada apa-apa. Itu tak menjamin kecuali kalau diaturkan Allah, kalau diselamatkan Allah, maka selamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa-siapa yang selamat dari api neraka sungguh telah beruntunglah. Di sana nanti pengumumannya, di sana kepastiannya, di sana. Hari ini apapun yang kita laksanakan hari ini, apapun yang kita dapatkan hari ini, itu semua milik Allah. Itu semua takdir Allah. Kemuliaan kita, kehebatan kita, anak-anak kita mungkin menjadi orang-orang yang saleh, jadi aulia Allah semua, menjadi hafiz Quran semua. Jangan kita membanggakan diri, jangan kita merasa lebih hebat dari orang lain. Tidak, kita tidak ada hebatnya. Kita adalah banyak mendapat nikmat yang hebat-hebat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minas syakirin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu bersyukur. Wa anfaqa malan jama'ahu fi ghairi ma'siyati. Beruntunglah, surgalah, pohon tuba yang sangat bagus, yang sangat indah di dalam surga untuk orang-orang yang tawadu tetapi bukan menghinakan dirinya pada tempatnya. Jangan kamu tawadu kepada orang-orang zalim, jangan tawadu kamu kepada orang-orang yang kaya ahli maksiat, para pejabat yang mengkhianati rakyat. Jangan tawadu dengan mereka, biasa saja. Man tawadu ala ghaniyin dahaba sulusani. Siapa-siapa yang tawadu, menghinakan diri kepada orang kaya karena kayanya, karena dunianya, apalagi tawadu kepada orang zalim. Ini orang kaya saja, bukan orang zalim, maka akan ditaklukkan, hilang nanti 2/3 daripada agamanya. Jadi ya, kau memuliakan tapi bukan engkau menghinakan dirimu tidak pada tempatnya, bukan engkau tawadu tidak pada tempatnya, bukan engkau tawadu karena mengharapkan mendapatkan dunia, mendapatkan borongan, mendapatkan tender. Bukan, kamu tawadu karena ini ahli untuk dimuliakan. Ini orang tua, di ulama yang ahli dengan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu diri ini lebih tahu dengan Allah dan Rasul. Ini dipilih Allah, lebih tahu dia ini mana yang halal, mana yang haram. Ini lebih tahu dia ini ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga menjaga ilmunya dengan baik. Bukan dia gunakan ilmunya untuk mencari dunia yang haram. Kalau dunia yang halal, ialah jangan kau mengomentari dunia yang halal. Kita dunia yang haram, dia gunakan ilmunya untuk menjadi backingnya para penzalim. Itu tidak benar lagi, itu dimuliakan, itu didoakan supaya dia bertaubat, supaya selamat dari azab Allah. Orang yang berilmu, yang tidak manfaat dengan ilmunya, yang tidak mengamalkan dengan ilmunya, itu bukan ditawaduin, tapi didoain atau diingatin. Siapa yang mengingatkan dia? Orang yang memiliki ilmu yang terhormat, supaya dia mengamalkan ilmu. Kemudian siapa lagi yang beruntung dalam riwayat Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia menggunakan hartanya yang dikumpulkannya dengan cara yang halal. Digunakannya hartanya tapi tidak maksiat kepada Allah. Maksiat itu kan yang haram. Dia hartanya ini tidak digunakannya untuk yang haram. Dia buat ini, dia tahu ini halal. Kalau bisa gunakanlah harta kita untuk yang ada pahalanya, yang ada manfaatnya setelah kita meninggal dunia. Di harta ini saya gunakan, ini saya infakkan, saya jalankan. Ada pahalanya enggak? Nanti kalau saya sudah mati, adalah hasilnya ini setelah saya mati. Itu dia tinggi lagi derajatnya. Ini sekedar digunakannya hartanya tapi tidak maksiat, sudah mendapatkan surga insyaallah. Jangan keluarkan hartamu untuk yang haram, untuk yang tidak diridhoi Allah. Lihatlah orang-orang yang susah
menyelamatkanmu daripada azab Allah di hari kiamat. Siapa-siapa yang menggunakan hartanya untuk memberi makan orang yang lapar, untuk memberi pakaian orang yang tidak bisa memberi pakaian, untuk membelikan rumah, menyiapkan rumah, menyewakan rumah untuk orang fakir yang tidak mampu memiliki rumah. Ulaika humul aminuna min ahwali yaumil qiyamah. Mereka inilah orang-orang yang aman, yang selamat, yang berbahagia nanti. Dan yang di waktu hari kiamat dia enggak kena dia. Orang tenggelam di dalam peluhnya, orang merasakan panasnya matahari, orang huru-hara di tengah-tengah padang mahsyar. Kalau orang yang seperti ini sifatnya, insya Allah aman, dia tidak bahaya di hari itu. Itu gunanya harta. Infakkanlah di jalan Allah, infakkanlah untuk membela agama Allah. Jangan disimpan-simpan. Diriwayatkan bahwasanya Uwais al-Qarni alaihi rahmatullah radhiyallahu anhu, beliau kalau malam hari Uwais al-Qarni, beliau akan melihat isi rumah. Masih ada makanan yang lebih, masih ada pakaian yang lebih. Daripada hajat, ayo sedekahkan saja. Kemudian dia berdoa, wahai Tuhanku, jika ada hamba yang masih kelaparan, jangan azab aku ya Allah. Saya sudah infakkan semua, ada di sini makanan lagi yang saya simpan-simpan. Kalau ada yang hamba yang kedinginan, tidak ada pakaian, tidak ada menutupi auratnya, jangan azab aku ya Allah. Saya sudah keluarkan pakaian yang tidak perlu. Belilah pakaian sepenuhnya, gunakanlah harta sepenuhnya, gunakanlah fasilitas sepenuhnya. Semakin sedikit kita menggunakan dunia, semakin banyak kita infakkan di jalan Allah, semakin cinta Allah kepada kita, semakin ridho Allah kepada kita. Izhar fi dunia, suhudlah engkau dalam urusan dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhar fi ma'indan nas, suhudlah engkau jangan mengharapkan apa yang menjadi milik orang lain. Jangan meminta, jangan menjadi beban sama orang lain seusaha kita, maka orang lain akan mencintai kita. Kalau kita tidak mampu, jangan menjadi beban sama orang lain. Tapi kalau kita yang mampu, gunakanlah hartamu untuk membantu saudaramu. Sebelum dia minta tolong, bantulah dia. Gak usah datang dulu dia menceritakan kemiskinannya, kemelaratannya kepada kita. Beruntunglah, syukurlah untuk orang-orang yang menginfakkan hartanya tapi bukan untuk maksiat. Semoga kita dilapangkan Allah rezeki dan dilapangkan Allah hati yang pemurah untuk senantiasa menggunakan harta fisabilillah, bukan menyimpan harta untuk dibangga-banggakan, untuk dipamerkan. Alhamdulillah, itu ria, ingin dilihat orang, ingin didengarkan orang. Gunakan harta di jalan Allah. Para aulia Allah, mereka adalah ahli pemurah, ahli kasih sayang kepada Allah. Diriwayatkan Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, insyaallah ada dalam kitab Sifatus Sufah dari Imam Ibnu Jauzi, di dalam kitab Hilyatul Auliya, bahwasanya beliau pulang ke rumah menangis. Beliau menangis. Kata istrinya, kenapa menangis wahai suamiku, wahai junjungan, ada apa? Ini tetangga kita minta tolong berhutang katanya. Kenapa menangis? Sudah dibantu tetangga, sudah saya bantu 500 dirham, ini sekitar 1 M lah kalau uang kita Indonesia, 1 miliar. Sudah saya bantu, sudah dibantu, sudah loh. Kenapa menangis lagi? Inilah saya sedih melihat diri kita, iman kita lemah, akhlak kita rendah. Kenapa namanya? Jadi kita bakal tetangga kita kalau kesulitan, dia harus menghinakan dirinya, minta tolong kepada kita. Semestinya kita tahu yang keadaan tetangga kita, sebelum mereka minta tolong kita sudah bantu duluan. Itu iman yang tinggi, itu akhlak yang mulia. Gunakan harta di jalan Allah, terutama untuk membela agama Allah.
menyebarkan Islam, mengumpulkan anak-anak yatim supaya mereka menjadi ulama. Kasih makannya, tapi kasih pendidikan yang paling utama. Jangan lupa, dari kasih makan, sudah dikasih baju sekolah dunia, tas sekolah dunia, beras, dari kasihlah pendidikan yang dia anak yatim itu sudah meninggal. Tak ada yang belajar dari akhlak, adab, iman, tak ada yang menyertai dia. Siapkan tempat untuk dia belajar, siapkan ustaz, guru ahli ilmu yang merawat dia, yang ahli, yang dimuliakan gurunya. Jangan melarang guru di kampung kita, jangan melarang orang yang ahli agama di kampung kita. Mereka adalah hartanya Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah tim suksesnya baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang mengajarkan akhlak Islam, halal haram Islam, syariat Islam, tauhid dalam Islam, tasawuf dalam Islam. Khidmat mereka, gunakan hartamu untuk membantu mereka supaya kamu dapat pahala ilmu mereka, supaya kamu dapat pahala hafiz Quran. Ini ada anak yatim, dibelanjainya sampai jadi hafiz Quran. Orang dapat pahala hafiz Quran, enggak habis pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Nyambung terus. Dibantunya untuk fasilitas hidayah. Adakah yang perlu dibaguskan? Adakah yang perlu dimudahkan supaya anak-anak ini belajar? Adakah dibuatkan acara bagaimana perlu dana, hadiah atau apa biar anak-anak ini tambah rajin belajar? Itu menggunakan harta yang paling baik adalah di dalam urusan mengajarkan agama Allah, menyebarkan agama Allah, memfasilitasi agama Allah. Itu yang paling besar pahalanya. Kenapa? Karena dia ini menjaga agama ini jadinya. Kalau kita sedekah makanan bagus, tapi sekiranya bisa dibagi sepenuhnya saja untuk makanan, yang lebih utama untuk pendidikan, untuk menjaga agama ini jangan hilang. Kalau ada pendidikan, enggak ada dakwah, ini anak yatim, anak fakir miskin, masuk juga. Ayahnya ada, ibunya ada, tapi melarang hidupnya cobaan, sibuk mencari sesuatu nasi. Ini anaknya keluar di jalan, keluar di internet, pergi kemana-mana, enggak ada yang memperhatikannya. Gunakan harta, ini nasi ini masuk di sini. Ini ada hadiah, ini ada fasilitas apa. Akhirnya merasa disayangi, merasa dijaga. Akhirnya jadi ulama, jadi hafiz Quran, jadi tenteranya baginda Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Kemudian mengajarkan ilmu lagi, dia ada lagi muridnya, hafiz Quran lagi muridnya, jadi ulama, jadi aulia Allah. Pahalanya masuk terus si orang yang membelanjai, orang yang memfasilitasinya. Karena kalau nggak ada yang infak, nggak ada yang ngurus, ya mungkin jadi bandar narkoba juga bisa jadi penjahat, menjadi sampah masyarakat. Gunakanlah hartamu di jalan Allah, usahakanlah hartamu, paling tidak jangan sampai maksiat. Nah, itu. Kalau lebih sempurna lagi, jangan sampai hartamu tidak ada pahalanya. Kan harta dikasih Allah, kau keluarga, kamu kan yang bosnya, kamu kan yang direkturnya. Kau taruh mana uang ini, rezeki ini, harta ini, simpanan ini. Gunakanlah untuk mendatangkan ridho Allah, membahagiakan Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semoga Allah merahmati dan merahmati dia orang-orang yang dalam kehinaan, fakir miskin, tidak terpandang. Ini orang yang punya harta, digunakannya hartanya di jalan Allah, digunakannya hartanya untuk menyayangi, membantu orang-orang yang lemah, yang hina dengan kemiskinan, tidak terkenal, hidup di pinggiran kehidupan. Di mereka, dia sholat, dia beriman, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi kehidupannya susah. Dia tidak ada fasilitas, dia tidak ada kesempatan, takdir, semuanya ada takdirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mampu, dia hina dengan kemiskinan, dengan kesusahan. Itu fasilitas Allah untuk kita supaya kita dapat surga. Dari mereka, lihat mereka nanti Ramadan, di bulan yang lain buat, di bulan Ramadan tambah banyak lagi buat untuk membantu mereka ini. Terutama di
yang ahli saleh, ahli takwa di antara mereka. Muliakanlah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buatkan tim untuk memperhatikan mereka. Mudah-mudahan kita mendapatkan tuba, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan rahmat daripada Allah. Kemudian wa qala ta'ala dzikri, semoga Allah merahmati, memuliakan, mencintai orang yang mau bergaul dengan ahli fikih, bergaul dengan ahli agama. Kita bergaul dengan siapa? Kita duduk dengan siapa? Kita bercerita dengan siapa? Kita curhat sama siapa? Usahakanlah supaya kita dekat dengan para ahli fikih, ahli agama yang mengerti halal dan haram, yang mengerti sunnah Nabi Sayyidina Muhammad SAW, yang mengerti akan hati, membersihkan hati. Bergaul dengan mereka akan membawa kepada tuba, mendapatkan pohon tuba, mendapatkan istana di dalam surga. Jangan bergaul dengan orang yang sia-sia, jangan bergaul dengan orang yang suka menceritakan aib orang lain, yang menceritakan cerita-cerita yang tidak ada manfaatnya, bahkan menceritakan sesuatu yang mengotori hati kita. Jangan. Daripada bicara begitu, bagusnya pulang ke rumah, baca sholawat, baca istighfar, atau tidur aja apa-apa. Jangan bercerita, bergaul dengan orang-orang yang melalaikanmu kepada Allah. Kita bergaul dengan mereka sekedar dalam usaha dakwah, bisa mengajak mereka kepada kebaikan. Jangan berlarut-larut di situ. Secepatnya saja sampaikan mana caranya biar dia dapat hidayah. Oke, setelah itu sudah. Semoga Allah memasukkan ke dalam surga, mendapatkan keramat pohon tuba, diberikan Allah istana. Orang-orang yang selalu bergaul dengan ahli agama, ahli fikih, ahli takwa kepada Allah. Jadilah engkau bersama Allah, kun ma'allah, wa illa fakun ma'aman ma'allah. Jadilah engkau senantiasa bersama Allah. Kalau tidak, jadilah engkau dekat dengan orang yang selalu mengingat Allah, selalu bersama Allah, selalu taat kepada Allah, supaya anak kita sifatnya, perasaannya, pikirannya, anak-anak kita pun dekatkan dengan mereka, supaya dia mendengarkan kajiannya, dia mendengarkan ilmu-ilmunya, imannya, ketularan dengan anak-anak. Kemudian semoga Allah memberikan tuba kepada orang-orang yang selalu bergaul dengan ahli fikih dan ahli hikmah. Bagaimana membersihkan hati itu termasuk hikmah. Kalau tidak bersih hatinya, sebanyak apapun ibadahnya, sebanyak apapun sedekahnya, bisa hancur ibadahnya, bisa tidak ada pahalanya, bisa kosong nanti di akhiratnya. Dan diriwayatkan daripada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda beliau, "Man tawadha'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah, wa man iktasada aghnahu Allah, wa man qaddara akhbarahu Allah, wa man aktsara dzikrallah ahabbahu Allah." Siapa yang tawadu, merendahkan hatinya, menempatkan dirinya pada tempatnya sebagai hamba, la haula wala quwwata illa billah, yang tidak berdaya, tidak memiliki kelebihan apa-apa, sadar dia senantiasa tawadu dia, maka dia akan ditinggikan Allah derajatnya. Kita akan selalu berdoa, kalau Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku, warhamni, sayangi aku ya Allah, wajburni, tutupkan segala kelemahanku ya Allah, warfa'ni, angkatkanlah derajatku ya Allah. Bagaimana supaya angkat derajatmu di hadapan Allah, tinggi derajat kita? Tawaduklah, rendahkan hati kita. Allah berikan kita kelebihan ilmu, itu ilmunya Allah. Allah berikan kita kelebihan ibadah, itu pertolongannya Allah. Allah berikan kita kelebihan kekayaan, itu milik Allah. Kalau Allah mau mengambilnya, habis juga itu semua. Maka gunakanlah itu semua di dalam taat kepada Allah, dan banyaklah kita minta ampun kepada Allah, karena tidak mungkin kita tidak ada salahnya, pasti ada salahnya, pasti ada kurangnya. Tapi ada kesadaran, itu dia kalau kita mengaji, kalau kita tahu ajaran Nabi SAW, sekiranya usaha kita ini salah, kita minta ampun kepada Allah, kita minta tolong, ya Allah bantu aku meninggalkan kesalahan ini ya Allah, ini kesia-siaan ini ya Allah, ini kurang baik ini ya Allah, ini derajat yang rendah
ayat. Siapa yang tawadhu, tinggikan derajat. Allah muliakan dia di dunia dan di akhirat. Dan siapa-siapa yang sombong, menolak kebenaran, menghinakan hamba-hamba Allah, meremehkan orang lain, merasa lebih hebat dari orang lain, tidak ada, tidak dia. Siapa yang sombong, Allah akan menghinakannya, Allah akan merendahkannya, Allah akan menjatuhkannya, Allah akan menghinakannya. Kemudian siapa-siapa yang pandai menggunakan harta, kita sholat, ekonomis kan, kalau istilah sekarang dia mempertimbangkan harta ini digunakan mana yang berpahala, mana yang perlu, mana yang memang harus dilaksanakan. Ini cuma masalah fasilitas, kemegahan, kelebihan yang tidak perlu. Siapa yang iktisad menggunakan harta dengan bagus dan seperlunya, tidak menyia-nyiakan harta, tidak membuang-buang harta, Allah akan menjadikan dia kaya raya. Jadi kaya raya jangan gunakan harta kepada yang tidak pada tempatnya. Usahakan jangan gunakan harta pada yang haram, itu tidak pada tempatnya. Usahakan mengurangi yang makruh, yang tidak ada pahalanya, yang lebih baik ditinggalkan. Usahakan jangan gunakan harta kepada yang sia-sia, yang tidak ada gunanya di akhirat nanti. Ya, bolehkah dia menggunakan hartanya berbekah-bekah dia? Ya boleh saja kalau dalam yang halal. Kita melihat orang jangan menyalahkan orang lain. Ini derajat tasawuf ini, akhlak ini banyaknya kadang-kadang pembahasannya derajat, bukan wajib. Ya. Ini adalah target, tujuan. Siapa orangnya yang bisa jangan membuat hartanya kecuali yang wajib, yang sunnah saja kan? Itu nabi-nabi kan? Kita mungkin ada yang makruh juga, ada yang sia-sia juga, ada yang berlebihan juga. Tapi usahakanlah lebih memperbaikinya dan lebih menyederhanakannya. Alhamdulillah. Wa man battara afqarahullah. Siapa-siapa yang mentafsirkan hartanya, menggunakan hartanya pada yang haram, menggunakan hartanya pada yang sia-sia, maka Allah akan menjadikannya fakir, melarat dia. Dan siapa-siapa yang banyak berzikir, maka Allah akan mencintainya. Banyakkanlah berzikir kepada Allah, banyakkanlah istighfar, banyakkanlah membaca Al-Quran. Di umur kita ini seharian, ya Allah, berapakah kita berzikir kepada Allah? Berapakah kita berselawat kepada Rasulullah SAW? Berapakah kita membaca Al-Quran? Banyaklah mengingat Allah, kekayaan Allah, kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Siapa-siapa yang banyak berzikir, Allah akan mencintainya. Kalau Allah sudah cinta, Allah yang Maha Kaya, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala-galanya. Semoga kita dan keluarga kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ayah muda? Sudah cukup? Ini sudah setengah. Kita cukupkan segini. Ya, cukupkan dulu. Ayo. Ini waktu Isra. Siapa-siapa yang sholat berjamaah kemudian dulu berzikir sampai naik matahari setinggi tombak, itu sekitar 100 menit. Jadi sampai 51. Sekarang baru lebih kurang 30, 6.30. Kalau dapat pahala haji dan umroh 6.51. Jadi kalau sekali pun sudah siap pengajian, jangan dulu sholat sunnah Isra, nanti sampai 6.51. Zikir dulu, sholawat apa. Nanti kalau dia ada tugas, dia ada kewajiban apa, jalan aja. Jangan dia melaksanakan sholat yang tidak pada tempatnya, kecuali sholat qadaan, yaitu 24 jam. Pada qadaan, ya Allah dulu tinggal sholat, ya Allah dulu belum bagus bacaannya rupanya, belum bagus sholatnya, masih goyang-goyang rupanya, masih batal rupanya muslihat, ya dulu ada tinggal. Boleh itu boleh kan? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah pengajian kita pagi ini ya. Mudah-mudahan bagi yang ada waktunya, lanjutkanlah berzikir sampai 6.51. Bacakan sholawat, bacakan istighfar, bacakan qul huwallahu ahad. Siapa-siapa yang baca qul huwallahu ahad 100.000 kali, maka itu namanya adibatul kubra, suatu usaha yang sangat besar untuk selamat dari azab neraka, supaya jangan disentuh api neraka. Semoga Allah membantu kita. Bacalah
qul huwallahu ahad 100.000 kali. Diriwayatkan ulama. Kalau Atiqatus Sughra yang lebih kecil, bacalah la ilaha illallah 70.000 kali. Bacalah la ilaha illallah tahlil maksus yang diriwayatkan daripada Syekh Muhammad Alawi rahimahullah guru kita, daripada Syekh Ahmad Idris, ulama besar awliya Allah. Bacalah tahlil maksus la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Baca ini katanya satu kali baca ini diriwayatkan lebih atau samalah dengan membaca 72.000 kali tahlil biasa. Baca tahlil ini baca juga tahlil biasa. Baca sholawat, siapa yang banyak sholawat maka Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah angkatkan semua kesedihannya, Allah bantu dia menghadapi semua masalahnya. Banyak sholawat, banyak istighfar. Ya, mudah-mudahan diterima Allah pengajian kita ini. Yang mudah ini dilakukan Allah. Apa yang baik itu adalah petunjuk Allah, apa yang kurang baik kurang berkenan itu kelemahan saya minta dimaafkan, minta didoakan, dan ingatkan kalau ada yang salah guru kita kah, ulama kita kah, orang tua kita kah, jangan biarkan mereka salah. Tapi bagaimana caranya yang hikmah, yang baik, sesuai tempat waktu dan tempatnya, sesuai orang yang menasihatinya, dengan niat yang ikhlas. Bukan mau mempermalukan ulama kita, habaib kita, bukan menceritakan aib mereka. Mereka sudah mengajak kepada kebaikan, jangan buka aibnya. Itu adalah sifatnya Fir'aun. Ketika diajak kebaikan, dia berusaha untuk membuka aib Nabi Musa alaihissalam. Jangan. Selama dia mengajak kebaikan, itu orang baik namanya. Tokoh kita, pejabat kita, ulama kita, habaib kita. Kecuali dia mengajak yang haram, mengajak yang sesat, itu jangan dekat-dekat. Bagaimana caranya untuk menasihatinya, mengingatkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, untuk pujian dan syukur, ta'zim, sanjungan sebagaimana yang Kau ridha. Setiap ada yang mengingatmu atau ada yang lupa dengan keagunganmu, sebanyak apa yang ada dalam ilmumu, sehingga yang Kau ridha pada kami, orang tua kami, guru-guru kami yang mengajarkan agamamu, keluarga kami, anak turunan kami, semua orang yang berbuat baik pada kami, semua orang yang minta didoakan pada kami, semua orang yang ada kesalahan kami kepada mereka. Ya Allah, limpahkanlah salawat salam keberkahan yang paling sempurna untuk Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalian keluarganya, sahabatnya, para kekasihnya. Dengan berkah salawat ini Engkau bukakan pada kami, untuk kami dan orang-orang yang kami cintai. Bukakanlah pintu-pintu ridhamu, pintu-pintu kemudahan segala urusan dunia dan akhirat. Tutupkan dari kami pintu azabmu, pintu murkamu, pintu segala kesusahan dunia dan akhirat. Jadilah Engkau pembela kami, pembantu kami, menyayangi kami di dunia dan di akhirat. Jadilah Engkau petunjukkan untuk kami segala jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami dunia akhirat kesayangan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah wasilah tempat yang paling megah, yang paling mulia di dalam surga-Mu. Hanya satu saja tempat itu, berikanlah untuk baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkan umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudahkan urusan mereka serta bahagia mereka dunia dan akhirat. Ya Allah, sayangi umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perbaiki segala urusan umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, maafkan umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit mereka. Ya Allah,
Allah jagalah, rahmatilah orang-orang yang menegakkan kebenaran membela Palestin ya Allah. Jika mereka masih kabur, jadikan mereka beriman ya Allah. Orang yang tulus hatinya dan kemanusiaannya untuk membela Palestin ya Allah di seluruh dunia. Jadikan mereka orang yang beriman ya Allah. Muliakan mereka dengan Islam ya Allah. Muliakan mereka dengan kebahagiaan dunia akhirat ya Allah. Ya Allah, jaga kami, keluarga kami, anak turunan kami, semua urusan kami jaga ya Allah. Jauhkan kami dari segala kesusahan dunia dan akhirat. Jaga anak-anak kami, istiqomahkan mereka ya Allah. Kami tidak mampu mendidik anak-anak kami, kami lemah ya Allah. Kami bukan orang tua yang terbaik ya Allah, tapi Engkau yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kami titip pada anak-anak kami ya Allah. Sayangi mereka, jaga mereka ya Allah. Jadikan mereka para awliya-Mu dikasihi dunia akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahbabihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil